Wow, Indonesia disoroti negara asing kerana mengirim kapal perang ke Natuna Utara. Ada apa guys di Natuna Utara? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang baru saja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada yang sedang menonton video ini, aku sentiasa mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Update Pertahanan. Dan kalau kita zoom sedikit kepada judul video yang kita react hari ini, di mana dikatakan public heboh guys, di mana Indonesia disoroti negara asing kerana mengirimkan kapal perang ke Natuna Utara. Wow, adakah ini benar guys? Kalau kita tengok video ini sudah pun dipost sejak 2 bulan lepas lagi oleh Update Pertahanan. Kita just mau tengok di mana sebenarnya kapal perang di Natuna Utara itu sampai sekarang masih lagi kalau kita tengok digunakan di Natuna Utara. Jom guys, kita semak dulu video ini. Seperti biasa di ujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon mengenai berita ni. Apa-apa pun jom semak dulu video ni guys. Dilansir CNN Indonesia, sejumlah media asing ramai-ramai menyoroti pemerintah Indonesia mengirim kapal perang untuk memantau kapal patroli terbesar Cina yang warawiri di Laut Natuna Utara. Sejak 30 Desember 2022 lalu, sejumlah kapal penjaga pantai terbesar Cina dilaporkan mondar-mandir di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Utara. Bagi Cina, perairan itu bagian dari Laut Cina Selatan yang diklaim miliknya secara sepihak. Kepala Staf Angkatan Laut Muhammad Ali menyatakan telah mengerahkan kapal perang Republik Indonesia untuk menghalau kapal CCG 5901 milik Cina tersebut pada Jumat pekan lalu. Sudah kerahkan KRI untuk halau kapal CCG 5901, kata Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Muhammad Ali. Lantas seperti apa langkah Indonesia disoroti negara-negara asing karena telah mengirimkan kapal perang dan jet tempur dalam mempertahankan wilayah NKRI yang kita cintai ini? Sebentar lagi kita bahas lebih lanjut. Ali menyebut pemantauan dilakukan pada area hak bernavigasi mengikuti ketentuan zona ekonomi eksklusif Z yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB melalui United Nations Corporation UNCLOS. Sejak itu, respons Indonesia terhadap tingkah Cina tersebut menjadi sorotan media asing. Portal berita Amerika Serikat, CNN, menuliskan laporan berjudul Indonesia kirim kapal perang pantau kapal Coast Guard pada Minggu. Media yang berbasis di Qatar, Al Jazeera, juga melaporkan hal serupa. Mereka menulis dengan judul, Indonesia kerahkan kapal perang pantau kapal Coast Guard Cina pada Sabtu. Media Australia, ABC News, juga memberitakan lokasi yang lebih spesifik menyoal kapal Cina dan Indonesia. ABC News menulis laporan berjudul Indonesia kirim kapal perang pantau kapal Cina di Laut Natuna Utara yang disengketakan. Di paragraf pertama, mereka menyebutkan Indonesia mengerahkan kapal perang, pesawat tak berawak, dan pesawat patroli ke Laut Natuna Utara untuk memantau kapal Coast Guard Cina. Kapal Cina tak melakukan aktivitas yang mencurigakan. Namun, perlu kami pantau karena sudah lama berada di zona ekonomi eksklusif Z Indonesia, ujar Kepala Staf Angkatan Laut KSAL Muhammad Ali, dalam laporan ABC News.
Sementara itu, sampai saat ini, juru bicara Kedutaan Besar Cina di Jakarta tak segera memberikan komentar mengenai aktivitas kapalnya di Z Indonesia tersebut. Aktivitas kapal Cina di Natuna Utara mencuat usai Indonesia Ocean Initiative melalui AIS melaporkan kapal CCG 5901 berlayar di Laut Natuna, di dekat ladang gas Blok Tuna. Selain itu, IOJ juga menyebutkan kapal Beijing beraktivitas di ladang minyak dan gas Vietnam Chim Sao sejak 30 Desember. Peneliti IOJ, Imam Prakoso, mengatakan kapal itu masih di Laut Natuna Utara per 12 Januari. Kami memonitor terus kapal ini. Sepertinya bakal lama di sana. Mengingat kapal CCG 5901 ini kapal Coast Guard terbesar di dunia, ujar Imam saat dihubungi cnnindonesia.com pekan lalu. Aktivitas kapal Beijing juga muncul usai Indonesia dan Vietnam sepakat menyoal Z di Laut Natuna. Indonesia juga setuju mengembangkan lapangan gas tuna di Laut Natuna, dengan perkiraan total investasi lebih dari U3 miliar atau 45 triliun rupiah. Kegiatan kapal Cina bukan kali pertama. Pada 2021, kapal-kapal Indonesia dan Cina saling membayangi selama berbulan-bulan di dekat anjungan minyak submersible di Blok Tuna. Ketika itu, Cina mendesak Indonesia untuk menghentikan pengeboran dengan mengatakan aktivitas tersebut terjadi di wilayahnya. Namun, Indonesia menyatakan ujung selatan Laut Cina Selatan adalah zona ekonomi eksklusif Jakarta sesuai Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS. Pemerintah lalu menamakan wilayah itu Laut Natuna Utara pada 2017. Cina menolaknya. Beijing mengatakan wilayah tersebut bagian dari klaim teritorial di Laut Cina Selatan yang ditandai dengan Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus. Padahal klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan sudah ditolak mentah-mentah Pengadilan Arbitrase Internasional pada 2016. Apabila kapal Coast Guard China memasuki kawasan Indonesia, khususnya di Natuna Utara, di 9 garisan putus-putus ini, banyak media di luar sana yang telah cover berita ni. Kalau kita tengok beberapa media seperti Al Jazeera dan juga ada berita media-media daripada Vietnam, dan ada beberapa lagi media-media lain yang telah mengcoverkan, yang menyatakan bahawa Indonesia telah mengirimkan beberapa unit kapal perang untuk mengawasi di Natuna Utara. Memang sangat-sangat boleh dikatakan heboh lah mengenai berita ni. Dan berita ini sebenarnya kalau kita tengok sudah pun berlaku sejak tahun lepas lagi, pada tahun 2022. Apa yang aku cuba ingin mentionkan di sini sebenarnya masalah Coast Guard China memasuki kawasan Indonesia di kawasan Natuna Utara itu sudah pun berlaku sejak beberapa kali, dan beberapa kali juga pihak kerajaan Indonesia telah tegur kepada kerajaan China, tetapi masih lagi dilakukan oleh China sebab China mengassume ataupun China menganggap bahawa di mana 9 garisan putus-putus, di mana pihak kerajaan China menganggap itu merupakan kawasan mereka, dan sebab itulah kenapa kapal Coast Guard China seringkali berulang alik pergi ke sana dan stay di kawasan sana dalam satu jangka masa yang panjang. Dan isu ini kalau kita tengok sudah pun dibangkit di dalam Mahkamah Internasional dan telah pun disiarkan pada tahun 2016 lagi. Telah diperkabarkan bahawa di Natuna Utara, di ujung di 9 garisan putus-putus itu sebenarnya termasuk di kawasan Indonesia. Tetapi biasalah China masih lagi dengan masih lagi dengan fikiran ataupun otak dia sendiri, masih lagi memasuki kawasan itu dengan memasukkan kapal-kapal Coast Guard di kawasan sana. Walaupun kalau kita tengok dengan adanya kapal-kapal Coast Guard China di sana, mereka tidak pun mengganggu ataupun tidak pun membuat kecoh, tidak pun membuat peperangan. Just mereka macam mau mengacau untuk just bagi kapal Coast Guard itu masuk di kawasan China. Dan selepas itu barulah kapal-kapal perang daripada Indonesia pergi ke sana just untuk mengawasi. Kalau jika ada niat di sebalik kapal-kapal Coast Guard daripada China itu yang ingin memasuki di Natuna Utara. Jadi, apa pendapat kalian semua mengenai tindakan yang selalu pihak kerajaan China menghantar kapal Coast Guard di kawasan Natuna Utara? Apakah niat
di sebalik niat kerajaan China yang sering kali menghantar kapal-kapal Coast Guard di pesisiran Natuna Utara? Adakah niat di sebalik tindakan kerajaan China ataupun ingin melihat kesebaran Indonesia untuk mengatasi isu ni? Pendapat kalian bagaimana? Dan untuk tahun 2023 kita belum lagi mendengar apa-apa berita yang menyatakan bahawa kapal Coast Guard China akan memasuki ataupun sudah memasuki kawasan Natuna Utara. Kita just waiting. Rasanya macam ada lagi. Cuma kita just waiting guys. Kita just waiting. Adakah China akan sedia maklum bahawa itu bukan kawasan mereka dan mereka akan masuk? Kita tengok pada tahun 2023 ni guys. Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.